Kisah nyata, dia bukan suamiku. Namaku Hasna. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan benar atau salah. Aku punya lelaki, panggil saja Aslan. Dia baik, perhatian, dan sangat romantis. Dia selalu cerita tentang kehidupannya. Lebih tepatnya, cerita tentang rumah tangganya. Iya, lelaki itu bukan suamiku. Dia adalah suami dari seorang istri yang aneh. Aku bisa bilang aneh karena begini ceritanya. Aslan cerita kepadaku kalau istrinya temperamen. Setiap hari rumah tak pernah rapi. Bukan karena malas berberes, bukan itu. Istrinya selalu melempar apapun ketika marah. Anak-anaknya juga jadi korban. Sering dipukul saat istrinya marah tanpa sebab. Aslan juga tak luput dari pukulan istrinya. Dia sering mengirim foto tangan atau badannya yang lebam. Aslan tak pernah membalas perlakuan istrinya. Dia tetap sabar dan bertahan. Tapi kali ini dia seperti habis kesabaran. Dia bilang padaku ingin pisah dari istrinya. Aku bingung harus memberi saran bagaimana. Aslan adalah rekan sekantorku, satu manajemen juga. Awal kami dekat karena aku memang suka dengannya. Aku memang suka pada Aslan sejak awal bertemu. Tapi aku pendam semua karena aku tahu dia beristri. Namun sejak kami akrab dan sering ngobrol, dia mulai curhat tentang kehidupan rumah tangganya. Aku sangat kasihan padanya. Suami sebaik dia malah disia-siakan istrinya. Dia pernah bilang seandainya dia punya istri lembut seperti aku. Jujur, aku agak kegeeran waktu itu. Hingga tahun berganti kami semakin dekat. Memang di antara kami tidak ada hubungan pacaran, tapi kami sering jalan dan ngedate. Hubungan dia dengan istrinya makin kacau. Dia bilang padaku akan giat bekerja agar dia mampu punya 2 istri. Aku pun bilang padanya, kalau memang kita jodoh, aku rela jadi istri kedua untuknya. Secinta itu aku sampai rela jadi yang kedua. Aku sebenarnya takut kalau yang aku lakukan salah. Tapi entahlah, aku begitu menikmati masa-masa ini. Aku sangat mencintai dia. Aku sadar dia bukan suamiku. Sebelum ada aku, hubungan mereka juga sudah hancur. Hingga aku tahu fakta yang sebenarnya. Dia selama ini membohongi aku. Yang dia bilang istrinya temperamen, ternyata istrinya sedang masa pemulihan. Dia terkena baby blues setelah lahirkan anak ketiga. Itu juga karena Aslan yang kurang perhatian. Aku tahu semua itu dari ibunya Aslan, yang tidak sengaja bertemu saat kami belanja. Aku bertanya pada ibunya Aslan, bagaimana kabar istrinya. Aku diceritakan semuanya. Bagaimana istri Aslan bisa sampai seperti ini. Jadi setelah melahirkan anak ketiga, istri Aslan sering kelelahan merawat bayinya sendiri. Aslan tidak pernah mau membantu sama sekali. Dia jadi stres dan mudah marah. Benar memang istrinya suka lempar apapun kalau sedang marah. Tapi itu juga Aslan yang sebabkan. Seketika rasa sukaku pada Aslan berubah, hilang jadi kebencian. Sejak tahu fakta ini, aku memilih menjauhi Aslan. Lelaki pembohong dan pandai merayu seperti dia tidak layak dicintai. Aku blok semua kontaknya. Ketika di kantor, aku hindari bertemu dia. Aku tidak mungkin resign karena aku butuh kerjaan ini. Dia berusaha menemui aku. Tapi aku bilang aku sudah tahu semuanya. Dan aku tidak mau ada hubungan lagi dengannya. Untung aku tahu sebelum terlambat. Kalau istri sedang repot itu dibantu, jangan kayak gini. Malah cari pelampiasan di luar. Wanita juga jangan mau didekati suami orang. Belum tentu dia itu laki-laki yang baik. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.